Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Musika, seputar Dinas Kesehatan Kota Kediri. Baik, saya sedang berada di SDN Burangan 2 yang mana pada pagi hari ini telah dilakukan sosialisasi penanganan hepatitis akut. Yang mana pada pagi hari ini telah dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri, yaitu Dr. Fauzan Adima, serta Bapak Kepala Bidang P2P yaitu Bapak Hendi Supriyato SKMSM, serta Kepala Puskesmas Pesantren 2 yaitu Ibu Dr. Dwi Nugiladeni. Baiklah, marilah kita ikuti acara pada pagi hari ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita muliakan bersama-sama Bapak Kepala Sekolah SD Burangan 2, Bapak Sodi SPD, beserta seluruh para guru Sivitas Akademika SDN Burangan 2, yang kami hormati Pak Hendi beserta jajaran dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, yang saya hormati Ibu Dr. Dwi Nugiladeni beserta jajaran Kepala Puskesmas Pesantren 2, yang saya hormati juga Bapak Ibu paguyuban, perwakilan dari wali murid SDN Burangan 2, serta anak-anakku, adik-adikku, para siswa-siswi SDN Burangan 2 yang saya banggakan, serta para hadirin sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa mengikuti sosialisasi ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, kami memang bergerak cepat. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasek, memang mendadak, dan perjalanan penyakit hepatitis akut ini juga mendadak. Hepatitis akut ini pertama kali ditemukan di Inggris pada tanggal 5 April 2022. Pada tanggal 5 April ditemukan, kemudian pada tanggal 21 April sudah menyerang di 11 negara. Jadi awalnya di Inggris tanggal 5, kemudian tanggal 21, berarti 16 hari setelahnya sudah ditemukan di 11 negara. Pada tanggal 21 April itu WHO, World Health Association atau Badan Kesehatan Dunia, sudah menetapkan hepatitis akut sebagai KLB, kejadian luar biasa. Kenapa? Karena ada peningkatan yang cukup signifikan kasusnya. Dari tanggal 21 April sudah ditetapkan sebagai KLB, dan 2 minggu setelah itu pada tanggal 7 Mei 2022 kasusnya sudah ditemukan di Indonesia tanggal 7 Mei. Bahkan beberapa hari setelahnya kasusnya sudah sampai di Tulungagung. Jadi cepat sekali. Maka kita harus bergerak cepat, antisipasi jangan sampai seperti kasus COVID-19. Kalau kita flashback sedikit tentang COVID-19, bulan Januari 2020 ditemukan di Wuhan. 2 bulan setelahnya, bulan Maret 2020 sudah sampai di Jakarta. 1 bulan setelahnya, bulan April sudah ditemukan di Kota Kediri. Nah, belajar dari pengalaman itu, Bapak Ibu sekalian, adik-adikku, kita antisipasi, kita bergerak cepat. Teman-teman puskesmas, dinas kesehatan langsung sosialisasi tentang kewaspadaan ini. Apa hepatitis akut ini? Jadi kalau kita tahu sekarang ini ada 5 jenis hepatitis. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, dan E. Itu yang saat ini ada di Indonesia atau ada di dunia. Untuk hepatitis A dan B, Indonesia sudah melakukan imunisasi dasar. Jadi
anak-anak kita, para bayi balita sudah diimunisasi untuk A dan B. Tapi yang lainnya masih belum. Nah, yang sekarang ini hepatitis akut namanya hepatitis atau akut hepatitis of unknown etiology. Hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Jadi masih misterius atau masih petrus. Jadi masih misterius, belum tahu. Karena belum tahu penyebabnya, maka obatnya juga belum tahu, belum ada. Ini makanya disebut unknown, tidak diketahui penyebabnya. Jenis atau gejala klinisnya hampir sama Bapak Ibu dengan hepatitis seperti biasanya, yaitu ada demam ringan. Jadi demamnya sumber-sumber, tidak demam tinggi seperti demam berdarah, panas atau demam itu sumber-sumber. Kemudian ada gejala saluran pencernaan, mulai dari mual, muntah, dan diare atau mencret. Kemudian yang paling khas lagi, kencingnya seperti air teh. Jadi kalau Bapak pernah minum teh hangat atau es teh seperti itu. Kemudian fesesnya atau beraknya itu berwarna pucat. Kalau biasanya berwarna kuning, nah ini pucat. Kuningnya kuning pucat. Ini gejala khas dari hepatitis. Kalau nanti Bapak Ibu menemukan anaknya, putra putrinya seperti itu, maka segera lapor ke puskesmas. Nanti di puskesmas akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, akan diperiksa darahnya untuk memastikan apakah terkena hepatitis atau bukan. Untuk para guru, kalau ada anak didiknya yang seperti itu, sudah kelihatan ke kuning ya, terutama di kelopak matanya yang biasanya putih sudah agak kuning, kulitnya juga kekuningan, ada gejala diare, pipisnya juga seperti teh, tolong diliburkan atau disuruh pulang dan diarahkan ke puskesmas untuk berobat. Itu adalah gejala dari hepatitis supaya tidak menularkan ke teman-temannya. Untuk hepatitis akut yang misterius ini, yang diserang adalah usia 1 bulan sampai dengan 15 tahun. Dari 1 bulan sampai 15 tahun, kalau yang terkena sampai dengan usia 15 tahun, itu namanya hepatitis akut yang konfirmasi. Kalau yang di bawah 11 tahun itu sudah probable atau kemungkinan hepatitis akut. Kemudian cara mencegahnya bagaimana? Cara mencegahnya, nah ini yang perlu ditekankan oleh Bapak Ibu guru dan para orang tua. Karena penularannya lewat makanan, ya, hepatitis ini lewat makanan, maka kita sarankan, kita awasi, kita paksa putra putri kita sebelum makan harus apa Bu? Cuci tangan yang benar. Kemudian menggunakan alat makan, baik itu piring, sendok, pastikan sudah tercuci dengan sempurna. Ibu-ibu tidak usah terlalu mirip ke sabun, tidak usah terlalu mirip ke air untuk mencuci perawatan, karena nanti kalau terlalu mirip, tidak bersih, penyakitnya datang, obatnya lebih mahal. Kemudian berikutnya adalah sebisa mungkin jangan makan atau jajan di luar, terutama yang ada alat makannya. Kalau terpaksa jajan di luar, sebisa mungkin dibungkus atau dibawa pulang menggunakan sendok, piring yang punya kita sendiri yang sudah terjamin kebersihannya. Ini dalam rangka untuk menghindari kontaminasi atau penularan dari virus hepatitis akut ini. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak awasi anak-anaknya, putra-putrinya kalau jajan di luar, bahkan kalau ibu-ibunya ngajak makan keluar, pastikan tempatnya bersih, terutama piring dan sendoknya yang bersih. Itu harus dipastikan, jangan dibawa ke tempat-tempat yang malah kotor. Kalau tidak meyakinkan tempatnya kotor atau kan sering kita lihat mangkoknya atau piringnya gonta-ganti, apalagi dicucinya hanya di ember yang isinya hanya berapa 5
liter, airnya juga sudah keruh, terus malah tambah sedap gimana? Tambah sedap itu segala enak tuh. Ya. Itu bumbu penyedapnya di situ, tapi ya sedap karena bakteri, karena virus. Nah, jadi lebih baik kalau ragu-ragu segera dibungkus bawa pulang. Itu beberapa pencegahan. Berikutnya adalah untuk sementara waktu hindari berenang di kolam renang umum untuk anak-anak kita. Kenapa? Karena khawatir anak-anak kita nanti biasanya berenang itu kan ketelan ya. Ada misalnya anak-anak ketelan air kolam, padahal air kolamnya sudah tercemar. Di situ sudah banyak, kita tidak tahu siapa yang sakit. Air liurnya juga sudah campur, air kencingnya juga mungkin ada yang kencing ya kalau renang ya. Kalau ada yang ngomong, Pak saya mau kencing, mau pipis di kolam itu, pasti nggak bilang, iya kan? Jujur, nah itu sudah bawa penyakit. Pipis, kemudian campur kayak kolam, air kolamnya kita minum, sedap lagi. Jadi sementara waktu dihindari sampai kasus ini benar-benar sudah bisa dipastikan oleh pemerintah Indonesia bebas dari hepatitis akut of unknown etiologi. Jadi itu yang untuk pencegahannya. Nanti Bapak Ibu guru sekali lagi kami tekankan, kalau menemukan siswa-siswinya atau para orang tua anak putra putrinya seperti itu, segera lapor ke puskesmas. Puskesmas sudah siap untuk menangani. Nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kasek sudah menyediakan waktunya. Kami mohon maaf sudah mengganggu aktivitas pendidikan di SD Gunungan 2 ini. Dan sebelum saya akhiri, karena ini masih suasana lebaran, kami atas nama pribadi dan keluarga besar Dinas Kesehatan Kota Kediri mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan semua ini bisa dicatat sebagai amal ibadah untuk kita. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila tak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tingkat SD dok? Ya, karena hepatitis akut yang masih misterius ini yang diserang adalah anak-anak usia 15 tahun ke bawah, terutama 10 tahun, 12 tahun. Maka kami sosialisasi ke anak-anak SD kelas 4, 5 di Gunungan 2 ini. Himbauannya yang pertama adalah mereka agar menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, terutama cuci tangan sebelum makan, karena virus ini menular lewat makanan. Yang kedua, diharapkan anak-anak didik ini tidak jajan di luar dulu, karena kita belum tahu higienitas yang di luar. Diharapkan bawa makanan, bawa bekal sendiri dengan alat makan yang bersifat pribadi, tidak ditukar-tukar dengan teman-temannya. Terus kemudian yang ketiga, tadi juga kami sampaikan gejala-gejala klinis atau tanda-tanda awal virus atau hepatitis akut ini kepada para orang tua, para siswa, para guru. Harapannya kalau mereka menemukan seperti itu, segera lapor ke puskesmas untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Tingkat bahayanya berapa persen dok? Kalau bahayanya ya namanya penyakit ya bisa sampai 70-80% lah ini. Walaupun sampai saat ini belum ada laporan kematian akibat dari hepatitis akut di Indonesia ini. Ya dok, untuk dari Dinas Kesehatan sendiri, apakah nanti akan menyediakan ruangan khusus dok seperti COVID? Ya, ini besok kami ngundang semua rumah sakit di Kota Kediri untuk menyiapkan ruangan sesuai dengan protap atau SOP dari Kemenkes, mulai dari screeningnya sampai penanganan di ruangan. Nanti akan kami sosialisasikan kepada seluruh rumah sakit di Kota Kediri, dan kami sudah menunjuk RSUD Gambiran ya sebagai pusat rujukan untuk penanganan kasus hepatitis akut di Kota Kediri. Untuk peralatannya sudah disediakan, sudah siap dok? Besok kami pastikan lagi, karena kami besok mengundang semua rumah sakit untuk menyiapkan fasilitas kesehatan antisipasi melonjaknya kasus hepatitis akut ini. Oke. Dok, ini ada kaitannya sama vaksinasi COVID-19 itu benar atau tidak? Oh, enggak, itu hoax.
Jadi tidak ada kaitannya dengan COVID atau kaitannya dengan vaksinasi. Jadi ini memang untuk gejalanya penyebabnya Murni hepatitis akut. Kemarin hanya kejadian yang bersamaan si anak ini kena COVID juga kena hepatitis akut, tapi tidak ada hubungannya antara hepatitis akut dengan COVID-19. Ini untuk yang hepatitis A atau B itu kan penularannya lewat keringetan ya. Kalau yang untuk hepatitis akut sendiri di sini bagaimana dokter? Kalau yang akut ini, yang terjadi sementara masih diduga melalui saluran pencernaan, jadi melalui makanan. Intinya harus tetap PHBS dan protokol kesehatan itu. Ya. Terima kasih dokter atas waktunya. Ya. Demikian tadi rangkaian acara dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, yaitu pencegahan hepatitis akut yang berada di 10 titik sekolahan SD di Kota Kediri, diantaranya yaitu Sekolahan Burengan 2, Sekolahan SD Plus Rahmat, Sekolahan Denaf, dan SD Merican, serta sekolahan SD-SD yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.